Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahroji dengan nomor NIM 2202010101097, kelas MJ605, Program Studi Manajemen, dosen Ibu Diah Darmayanti, SE MSI PhD. Analisis Corporate Culture, Employee Behavior, dan Productivity, studi kasus 3 perusahaan di Indonesia. Analisis corporate culture, employee behavior, dan produktivitas mencari hubungan positif atau negatif pada 3 perusahaan di Indonesia. Latar belakang dan pentingnya analisis. Latar belakang. Dalam landscape bisnis modern yang dinamis, keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi atau teknologi, tetapi juga oleh faktor internal yang tak kalah krusial, budaya perusahaan. Budaya ini membentuk jiwa organisasi dan secara langsung memengaruhi cara karyawan berinteraksi serta bekerja. Pentingnya analisis. Memahami bagaimana nilai-nilai norma-norma perusahaan, corporate culture, membentuk tindakan, sikap, dan respon karyawan, employees behavior, melihat dampak langsung maupun tidak langsung dari perilaku karyawan terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi atau productivity, mengidentifikasikan apakah hubungan antara budaya, perilaku, dan produktivitas bersifat positif, saling menguatkan atau negatif, saling menghambat, khususnya dalam konteks perusahaan di Indonesia. Definisi dan keterkaitan. Satu, corporate culture atau budaya perusahaan. Untuk definisi Nitschken dan Greenhoff 2005, pola dasar asumsi, nilai, dan keyakinan bersama yang dianggap sebagai cara yang benar dalam berpikir dan bertindak terhadap masalah dan peluang yang dihadapi perusahaan. Juga merujuk kepada konsep Kaizen, Miller, Charles, Hebden, Turner dari materi sesi 6.1. Untuk ciri-ciri budaya, kuat dan sehat, Dill dan Kennedy dikutip dari sesi 6.3, loyalitas, tujuan yang jelas, pedoman perilaku yang dimengerti, nilai yang dihayati, pengakuan terhadap pahlawan organisasi, dan ritual. Peran, Robbins dan Jig 2011 dikutip dari sesi 6.2. Menciptakan jati diri, mempererat hubungan, memfasilitasi komitmen, meningkatkan stabilitas sosial, dan menjadi mekanisme kendali perilaku. Apply behavior atau perilaku karyawan. Untuk definisi, segala tindakan, respon, dan sikap yang ditunjukkan karyawan dalam lingkungan kerja, ini mencakup bagaimana mereka berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, pelanggan, serta bagaimana mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab. Aspek penting, motivasi, engagement, kolaborasi, inisiatif, kepatuhan, kreativitas, absensi, turnover. Yang ketiga, productivity atau produktivitas, definisi ukuran efisiensi kinerja yaitu rasio antara output atau barang atau jasa yang dihasilkan dan input sumber daya yang digunakan seperti tenaga kerja, waktu modal. Produktivitas tinggi berarti menghasilkan output lebih banyak dengan input yang sama atau lebih sedikit. Indikator jumlah unit produksi per jam per hari, pendapatan per karyawan, efisiensi operasional, kualitas produk atau layanan, tingkat penyelesaian proyek tepat waktu, keterkaitan budaya perusahaan, membentuk lingkungan di mana perilaku karyawan muncul. Perilaku ini baik positif maupun negatif, secara langsung mempengaruhi efisiensi pengguna sumber daya dan pada akhirnya menentukan tingkat produktivitas organisasi. Metodologi analisis. Untuk menganalisis hubungan ini, pendekatan yang komprehensif diperlukan. Pendekatan kualitatif, wawancara mendalam dengan manajemen senior, manajemen HRD, dan karyawan dari berbagai tingkatan untuk menggali persepsi mereka tentang nilai-nilai perusahaan, norma kerja, pengalaman sehari-hari, dan dampak pada kinerja. Observasi langsung mengamati interaksi karyawan, suasana kerja, dan bagaimana keputusan dibuat di lingkungan nyata. Analisis dokumen internal, memeriksa pernyataan misi atau visi, kode etik, standar operasi produksi, atau SOP, program penghargaan laporan tahunan, dan materi komunikasi internal. Pendekatan kuantitatif.
Jika mungkin diperlukan, survei karyawan mengukur apply achievement, kepuasan kerja, persepsi budaya, komitmen organisasi, dan tingkat inisiatif melalui skala Likert. Data kinerja objektif mengumpulkan data produktivitas, misalnya angka penjualan unit produksi, tingkat kesalahan atau cacat waktu siklus proyek, dan data perilaku tingkat absensi turnover karyawan. Analisis statistik menggunakan metode statistik, misalnya korelasi, regresi, untuk mengidentifikasi kekuatan dan arah hubungan antar variabel jika data numerik memadai. Untuk studi kasus yang pertama, perusahaan A, budaya inovatif dan hasil positif. Profil perusahaan, sebuah perusahaan teknologi startup yang berkembang pesat, fokus pada pengembangan aplikasi mobile. B2B, corporate culture, ciri khas fleksibel, agent, open communication, environment, eksperimentasi, toleransi tinggi terhadap kegagalan yang menjadi pembelajaran, penekanan pada hasil bukan jam kerja, nilai dominan, inovasi, kreativitas, ownership, kolaborasi lintas fungsi. Evaluasi yang teramati, karyawan sangat proaktif dalam mencari solusi dan mengusulkan ide baru. Tingkat inisiatif tinggi, berani mengambil risiko yang terukur. Kolaborasi lintas tim yang sangat kuat, tidak ada silo antar departemen, motivasi intrinsik tinggi, rasa kepemilikan yang kuat terhadap proyek. Dampak pada produktivitas, hubungan positif kuat, budaya inovatif secara langsung mendorong siklus pengembangan produksi yang cepat, adaptasi pasar yang lincah, dan solusi kreativitas yang meningkatkan nilai produk atau layanan. Bukti peluncuran fitur atau produk baru yang stabil setiap misal 3 bulan, pertumbuhan basis pengguna yang eksponensial, revenue per karyawan yang tinggi, dan waktu time to market yang singkat. Analisis budaya yang memberdayakan dan mendorong inovasi menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa aman untuk bereksperimen, berkontribusi secara maksimal, dan bertanggung jawab atas hasil. Ini secara langsung meningkatkan kecepatan dan kualitas output perusahaan. Studi kasus 2, perusahaan B, budaya hierarki atau efisiensi standar. Profil perusahaan-perusahaan manufaktur besar di sektor FMCG, fast moving consumer goods yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun, corporate culture atau ciri khas hierarki berorientasi pada proses dan prosedur atau SOP, kontrol kualitas ketat, penekanan pada efisiensi biaya, pengambilan keputusan terpusat, komunikasi formal. Nilai dominan, disiplin, kepaduan, stabilitas, efisiensi, kualitas standar. Employment behavior yang teramati, karyawan sangat patuh terhadap SOP dan instruksi atasan. Pelaksanaan tugas sangat teliti dan konsisten, rendahnya inisiatif untuk perubahan di luar prosedur yang ada. Kolaborasi terbatas pada interaksi fungsional yang terdefinisi, tingkat turnover rendah karena stabilitas. Dampak pada produktivitas, hubungan positif terbatas atau spesifik. Budaya ini mendukung produktivitas dalam hal konsistensi output, efisiensi operasional terukur, dan kualitas produk yang seragam, namun bisa membatasi inovasi dan adaptasi cepat terhadap perubahan eksternal. Buktinya, volume produksi yang stabil, tingkat cacat produksi sangat rendah, biaya produksi per unit yang optimal namun mungkin lambat dalam memperkenalkan produk baru atau menyesuaikan diri dengan tren pasar yang berubah cepat. Untuk analisis budaya hierarki dan prosedural efektif dalam menciptakan stabilitas dan efisiensi di lingkungan yang tepat diprediksi atau memerlukan standarisasi tinggi. Namun, jika pasar menuntut kecepatan dan inovasi, budaya ini bisa menjadi hambatan bagi produktivitas dan aspek adaptabilitas. Studi kasus 3 perusahaan C, budaya ambigus atau toksik dan dampak negatif. Profil perusahaan-perusahaan jasa berskala menengah yang mengalami krisis identitas dan sering berganti manajemen atau puncak, corporate culture atau ciri khas nilai dan tujuan perusahaan tidak jelas atau tidak konsisten. Komunikasi yang buruk, terdistorsi, sering terjadi konflik internal, blaming culture, kurangnya penghargaan, nilai dominan, tidak ada nilai positif yang diinternalisasi, ketidakpastian, ketidakpercayaan, persaingan internal yang tidak sehat. Flying behavior yang teramati, karyawan pasif, kurang motivasi, dan cenderung menghindari tanggung jawab. Tingkat absensi dan turnover karyawan sangat tinggi, sering terjadi gosip dan konflik antar rekan kerja atau departemen. Inisiatif rendah, hanya melakukan tugas minimal, loyalitas rendah terhadap perusahaan.
Dampak pada produktivitas. Hubungan negatif kuat budaya yang ambigus atau toksis secara langsung merusak engagement, memicu konflik dan mengurangi semangat kerja yang berujung pada penurunan kinerja yang signifikasi. Bukti penurunan penjualan atau layanan kegagalan mencapai target tingginya biaya rekrutmen dan pelatihan akibat turnover yang masif. Banyaknya keluhan pelanggan dan reputasi perusahaan yang buruk. Analisis budaya yang tidak sehat atau bahkan toksik menciptakan lingkungan kerja yang tidak mendukung, karya yang merasa tidak dihargai, tidak memiliki arah, dan pada akhirnya kehilangan motivasi untuk berkontribusi. Ini secara langsung mengakibatkan penurunan produktivitas dan dalam jangka panjang dan dalam mengancam kelangsungan bisnis. Untuk kesimpulan rekomendasi umum, pembelajaran kunci, hubungan positif, budaya perusahaan yang sehat, transparan, inovatif, kolaboratif, peduli karyawan, secara konsisten menciptakan perilaku karyawan yang positif, termotivasi, proaktif, loyal, dan yang berkolerasi kuat dan positif dengan peningkatan produktivitas. Hubungan negatif, sebaliknya budaya yang tidak jelas, toksis, atau represif akan menghasilkan perilaku karyawan yang negatif, pasif, demotivasi, konflik, turnover tinggi, yang sangat signifikan dan negatif mempengaruhi produktivitas. Tidak ada satu ukuran cocok untuk semua. Budaya yang ideal bervariasi tergantung pada jenis industri, strategi bisnis, dan lingkungan internal, namun prinsip dasar budaya sehat tetap universal. Rekomendasi umum. Yang pertama, definisikan dan komunikasikan budaya, pastikan nilai-nilai inti dan norma perusahaan didefinisikan dengan jelas dan dikomunikasikan secara konsisten ke seluruh organisasi. Yang kedua, kepemimpinan sebagai role model manajemen puncak harus menjadi contoh nyata dalam budaya yang diinginkan. Yang ketiga, rekrutmen berbasis budaya. Rekrut karya nilai-nilainya selaras dengan budaya perusahaan, pengembangan dan penghargaan, berinvestasi dalam pengembangan karya dan berikan penghargaan yang sesuai untuk perilaku yang selaras dengan budaya. Yang kelima, mekanisme umpan balik. Ciptakan saluran komunikasi terbuka untuk umpan balik karyawan mengenai budaya dan lingkungan kerja. Yang keenam, adaptasi dan evaluasi budaya bukanlah hal statis. Ia harus terus dievaluasi dan diadaptasi untuk tetap relevan dengan tantangan dan peluang yang baru. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.